Halo teman-teman, selamat datang kembali di Supply Chain Management, edisi sapi potong di Rabani Farm. Di sini kita akan melihat bagaimana rantai pasokan terjadi di Rabani Farm. Check it out. Sebelum kita memulai mengetahui bagaimana rantai pasok di Rabani Farm, kita perlu mengetahui bahwa sapi potong merupakan komoditas yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Nah, di sini rantai pasok itu dimana kita untuk menentukan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha sapi potong yang bertepatan di Rabani Farm. Rantai pasok yang akan kita amati berada di Rabani Farm yang berlokasi di Jalan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, yang dikelola oleh Pak Kaisal Aliuddin sebagai pengelola dan manajer dengan melakukan wawancara. Karena sapi potong yang kita lihat itu sebagian besar dikonsumsi masyarakat terutama pada hari-hari penting, yaitu menjelang Idul Adha yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga adanya tingginya permintaan dan pangsa pasar yang menjadikan satu logistik penting terutama di Banten, di mana pengamatan melalui wawancara dari peternak Rabani Farm melalui upstream, midstream, downstream untuk melihat ke hilir rantai pasok yang terjadi di Rabani Farm. Mana pada tahap upstream, peternak Rabani Farm itu mengambil ternak yang berasal dari Lampung karena memiliki resiko terkena penyakit yang lebih sedikit atau lebih rendah daripada daerah lainnya. Kemudian, di mana pada saat pemeliharaan akan adanya persediaan pakan secara mandiri dengan mengelolanya dengan menanam rumput, membeli ampas tahu, konsentrat, dan lain sebagainya yang disediakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahap midstream itu terjadinya pemeliharaan dan produksi, mana pada sapi potong nanti pemeliharaan yang dikirakan selama 1 minggu yang akan diberikan selama 1-2 hari pendistribusiannya. Kemudian pemasaran yang kita lakukan itu adalah business to customer atau langsung pada customernya, terus atau melalui pedagang. Karena biasanya ini bisa dilakukan pada Idul Adha ataupun Idul Fitri. Namun pada Idul Fitri itu berdasarkan permintaan. Selanjutnya, pada tahap downstream itu di mana adanya pasar tradisional yang akan dikirim melalui DKM masjid ataupun customer. Nah, pada tahap ini sebenarnya dapat terjadi secara berkaitan karena itu disesuaikan oleh tingkat konsumennya. Karena konsumen yang biasa didapatkan oleh Rabani Farm itu adalah konsumen yang berlangganan atau sudah memiliki jangka waktu 25 tahun atau 10 tahun berlangganan. Dan hal ini menjadi faktor utama kepercayaan di Rabani Farm. Dapat terlihat pada supply chain manajemen sapi potong. Secara garis besarnya, hal ini kita dapat mengolah dari pakan, adanya input sapi yang akan dilakukan pada peternakan menjadi produk sampingan yaitu pupuk organik melalui pendistribusian truk khusus atau dapat melalui juleha yang akan disembelih untuk diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Adapun kalau pendistribusian melalui truk akan melakukan penyembelihan kemudian akan dibagikan kepada konsumen. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa manajemen rantai pasok sapi potong di Rabani Farm itu memerlukan koordinasi yang baik di setiap tahapan, mulai dari pemeliharaan, pemotongan, distribusi hingga mencapai konsumen. Karena untuk mengefisiensi dan adanya ketepatan proses pada seluruh bagian rantai pasok sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang diterima konsumen. Namun, kepercayaan konsumen tetaplah nomor 1.